Sholawat and pray. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan kuis matematika dasar bagian perbandingan. Selamat menyaksikan. Pertama, ini tentang peta ya. Jarak dua kotak pada peta adalah 12 cm. Jika skala petanya 1:600.000, jarak dua kotak sebenarnya adalah, nah ini itu mudah banget kalau misalkan kita tahu definisi dari skala pada peta. Skalanya kan 1:600.000. Ini artinya adalah 1 cm pada peta sama dengan 600.000 cm jarak sebenarnya. Jadi kalau pada peta mah jaraknya itu 1 cm, di kenyataan mah jaraknya 600.000 cm. Nah sekarang kalau 1 cm 600.000, kalau 2 cm berapa? Segini kan, 1.200.000 cm. Kalau 3 cm berarti 6 kali 3 berapa? 1.800.000 cm. Kalau 12 cm berarti 12 kali 6, yaitu 7.200.000 cm. Udah selesai. Berarti kalau misalkan di petanya 12 cm, jarak sebenarnya 7.200.000 cm. Tapi kita harus memperhatikan pilihan jawabannya. Kalau misalkan di PG itu biasanya yang ditanyakan dalam bentuk kilometer. Nah dari cm ke kilometer itu kan naiknya 5 ya, berarti 7.200.000 cm itu sama dengan 72 km gitu. Nah materi tentang skala dan perbandingan ini ada videonya di channel ini. Link untuk menyaksikannya akan Bunda simpan di box deskripsi. Kalau Ananda ingin memahami lebih jauh bisa ditonton ya. Selanjutnya adalah untuk membuat larutan nutrisi tanaman hidroponik perbandingan air. Bunda tulis langsung ya, perbandingan air berbanding larutan pupuk A berbanding larutan pupuk B itu adalah 200 banding 1 banding 1 gitu kan. Nah katanya Azhar ini ingin membuat larutan nutrisi dengan air sebanyak 1 liter. Atau Bunda udah kasih ini nih, udah kasih hintnya untuk mempermudah. 1 liter itu adalah 1000 mili. Jadi Azhar ini, ada Azhar nih, ingin membuat larutan dengan airnya 1000 mili. Jadi kita simpan 1000-nya di bawah airnya. Nah coba kalian perhatikan, dari 200 ke 1000 itu ada operasi apa ya? Dikali kah, dibagi kah, ditambah kah? Nah ada operasi penambahan atau perkalian, tapi kalian di sini harus ngambil yang perkalian. Kali 5 ya, 200 untuk jadi 1000 itu dikali 5. Berarti yang larutan pupuk A nya juga harus kalian kali 5. Berarti 5 mili untuk larutan pupuk A, dan ini juga dikali 5 mili untuk larutan pupuk B gitu. Jadi banyaknya larutan pupuk A yang dibutuhkan adalah 5 ml, larutan pupuk B juga sama 5 ml. Udah gitu.
Ini gampang sih. Soal selanjutnya adalah untuk membuat 5 loyang kue diperlukan 2 kg tepung terigu. Banyaknya tepung terigu yang diperlukan untuk membuat 12 loyang kue adalah, ini namanya perbandingan senilai. Coba kita petakan dulu ya. Ketika akan membuat 5 loyang kue, itu yang diperlukan adalah 2 kilo terigu. Kalau misalkan mau buat 12 loyang kue, berapa terigu yang dibutuhkan? Gitu kan ya kalau kita petakan. Nah, coba kita lihat logikanya dulu ya. 5 loyang kue 2 kilo. Kalau 12 loyang kue, kira-kira tepung terigu yang dibutuhkannya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Good. Jadi di sini ada 2 variabel. Ada variabel loyang kue, ada variabel tepung terigu. Jadi ketika loyang kuenya juga bertambah, ternyata tepung terigu yang dibutuhkannya juga itu bertambah. Ini namanya perbandingan senilai. Nah, cara ngerjainnya yang masih ingat, kita bisa pakai kali silang ya. Jadi 5/12 sama dengan 2/x. Oke, 5/12 sama dengan 2/x. X itu untuk berapa kilo tepung terigu yang dibutuhkan untuk 12 loyang kue. Kemudian tinggal dikali silang. 5x sama dengan 2 kali 12. Kemudian 5x sama dengan 24. X sama dengan 24 dibagi 5. X sama dengan berapa coba? 24 bagi 5. Yup, betul, 4,8 kg tepung terigu. Udah gitu aja. Selesai. Jadi kesimpulannya adalah untuk membuat 12 loyang kue, tepung terigu yang dibutuhkan adalah sebanyak 4,8 kg. Oke, untuk soal yang ini, sebuah panti jompo memiliki persediaan makanan yang cukup untuk 30 orang selama 12 hari. Jika penghuni panti jompo bertambah 15 orang, persediaan makanan hanya akan cukup untuk waktu, kita coba petakan lagi, 30 orang itu akan menghabiskan persediaan makanan dalam waktu 12 hari. Nah, kalau misalkan penghuni panti jomponya bertambah 15 orang, berarti jadi 45 orang kan? Persediaan makanannya akan habis dalam waktu berapa hari sih? Sekarang kita cari dulu logikanya. Ketika jumlah orangnya bertambah, kira-kira persediaan makanannya akan cepat habis atau akan lebih lama habis? Akan lebih cepat habis kan? Berarti jumlah harinya akan berkurang, gak akan 12 hari, pasti lebih sedikit dari 12 hari, akan lebih cepat dari 12 hari. Nah, kedua variabel ini ternyata saling berbanding terbalik. Ini namanya adalah perbandingan senilai. Cara ngerjainnya adalah 30/45 sama dengan 12/x. Itu jika kalian mengerjakan perbandingan senilai. Tapi karena ini perbandingan berbalik nilai, kalian balik salah satu perbandingannya. Misalkan bunda balik yang ini, jadi x/12. Nah, kemudian tinggal kali silang. Tapi sebelumnya agar memudahkan pekerjaan, disederhanakan dulu nih. Bagi 15 mendapatkan 2 dan 3, baru deh kali silang. 3x sama dengan 2 kali 12. 3x sama dengan 24. X sama dengan 24/3. X sama dengan 8.
hari. Nah, sekarang mah ketahuan ternyata kalau misalkan ada 45 orang, maka persediaan makanan tersebut akan habis dalam waktu 8 hari. Gitu, udah ketemu dari sini. Begitu. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan melalui WhatsApp. Soal selanjutnya adalah Bu Marni membuat kue dengan bahan tepung terigu, susu bubuk, dan mentega. Kebayang ya? Kemudian perbandingan antara ketiga bahan-bahan tersebut adalah 14 banding 5 banding 3. Jika jumlah berat ketiga bahan tersebut adalah 1540 gram, selisih antara berat tepung terigu dan mentega yang digunakan adalah, nah di sini Bunda udah tuliskan ya perbandingannya, tepung terigunya 14, susu bubuknya 5, menteganya 3. Sekali lagi, perbandingan itu bukan nilai yang sebenarnya. Makanya kita justru harus nyari itu, nilai sebenarnya dari tepung terigu itu berapa, susu bubuk itu berapa, mentega itu berapa. Cara untuk menyelesaikan soal ini tuh banyak banget, bisa pakai pecahan lah, aljabar lah. Nah, karena video ini dibuat singkat dan sederhana, Bunda akan menyelesaikannya secara aljabar. Yang tepung terigunya kita ibaratkan dengan 14x. Bunda kasih garis ya. Nah, yang terigunya diibaratkan dengan 14x karena 14 kali sesuatu, kan 14 itu bukan nilai yang sebenarnya, jadi nanti harus dikalikan sesuatu. Kemudian susu bubuknya berarti 5x, menteganya 3x. Oke, sampai situ paham? Kemudian di sini yang diketahuinya adalah jumlah berat ketiga bahan tersebut adalah 1540 gram. Berarti 14x ditambah 5x ditambah 3x sama dengan 1540. Di sini kita tujuannya nyari x-nya. Berarti aljabar nih ya. 14x ditambah 5x ditambah 3x adalah 22x sama dengan 1540. Untuk dapetin x-nya berarti kedua ruas dibagi dengan 22. Sehingga kita dapatkan X-nya sama dengan 70 gitu ya. Nah sekarang mah ketahuan nih berat tepung terigu yang sebenarnya itu berapa sih? Tadi udah dimisalin 14x, berarti tinggal 14 kali 70. Jawabannya adalah berapa? 980 gram. Kemudian susu bubuknya berarti 5 kali 70. Jawabannya adalah 350 gram. Menteganya berarti 3 kali 70, yaitu 210 gram. Udah, ini belum sih, maaf. Ini tuh kita udah dapetin, maksudnya udah dapetin tepung terigu yang sebenarnya itu beratnya 980, susu bubuknya 350 gram, dan menteganya 210 gram. Sekarang yang ditanyakan adalah selisih antara berat tepung terigu dan mentega. Di sini ya, selisihnya berarti tepung terigu kan 980, menteganya 210, tinggal dikurangi sama dengan 770 gram. Udah selesai, kita nemuin selisihnya, selisih antara tepung terigu dan mentega. Selanjutnya ini merupakan perbandingan bertingkat. Di sini soalnya adalah perbandingan uang Jemima dan Keira adalah 3:2. Bunda tulisin ya, Jemima banding Keira itu adalah 3:2. Sedangkan perbandingan uang Keira dan Lakeisha itu perbandingannya adalah 6:7. Nah, di sini
kalian harus mengubahnya dulu ke perbandingan 3 variabel. Ini kan masih tumpang tindih ya di sini keiranya. Ketika dibandingkan dengan Jemimah nilainya 2, ketika dibandingkan dengan Lakeisha nilainya 6. Kita harus nyamain dulu nilai perbandingannya Keisha. Nah, KPK dari 2 dan 6 adalah 6, sehingga yang atas harus dijadikan 6. Berarti kan dikali 3, tapi yang dikalikan 3 harus dua-duanya karena mereka satu kesatuan. Yang ini dikalikan 3, yang ini mah tetap ya dikalikan 1, sehingga akan didapat perbandingan yang baru yang udah satu baris, 9 banding 6 banding 7 gitu ya, paham ya? Kemudian kalau udah kayak gini mah sama seperti ketika menyelesaikan soal yang sebelumnya yang pembuatan kue itu, kita ibaratkan saja jumlah uang yang sebenarnya itu adalah 9x, 6x, dan 7x. Kemudian katanya di sini jika jumlah uang mereka bertiga adalah 352.000, berarti dijumlahin 9x ditambah 6x ditambah 7x sama dengan 352.000. Sekali lagi itu dari soalnya ya. Nih, jumlah uang mereka bertiga adalah 352.000. Kita jumlahin dari yang tadi udah diibaratkan. Sekarang tinggal aljabarnya nih, 9x tambah 6x 15x ditambah 7x 22x sama dengan 352.000. Untuk mendapatkan nilai x, kedua ruas dibagi dengan 22 sehingga didapat x-nya sama dengan dibagi ya 352.000 dibagi 22.000 itu adalah 16.000. Nah, sekarang mah udah bisa ketahuan nih jumlah uang masing-masingnya berapa. Jemimah di sini ya Bunda tulis ya. Pakai warna lain. Jemimah tadi kita ibaratkan dengan 9x ya. 9x berarti jumlah uang yang sebenarnya itu 9 kali 16.000. 90.000 ditambah 54.000, 144.000 uang Jemimah aja. Kemudian yang Keira tadi diibaratkan dengan 6x, dimisalkan dengan 6x, berarti jumlah uang Keira yang sebenarnya adalah 6 kali 16.000. Berarti 60.000 ditambah 36.000, 96.000. Uangnya Lakeisha berarti 7x ya. Tadi dimisalkannya 7 kali 16.000. 70.000 ditambah 42.000, 112.000 ya. Nah, udah diketahui sekarang mah jumlah uang masing-masing berapa. Yang ditanyain apa sih? Yang ditanyain itu adalah jumlah uang Jemimah dan Lakeisha. Jemimah 144.000, Lakeisha 112.000. Ya udah berarti tinggal dijumlahin aja ya. Berarti jumlah uang Jemimah dan Lakeisha adalah 144.000 ditambah 112.000. Jawabannya adalah 256.000. Udah selesai.